Halo sahabat pelajar, halo teman-teman YouTube. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai tryout SIMAK UI tahun 2021 mitra pelajar. Nah, untuk soal yang pertama, di sini terdapat atom Z memiliki konfigurasi elektron seperti tunjukkan di bawah ini. Nah, ion di bawah ini yang isoelektronik dengan ion dari atom Z. Nah, katanya si Z ini memiliki konfigurasi elektron ini. Berarti si Z ini kalau kita lihat dari konfigurasi elektronnya, si Z ini dia memiliki elektron valensinya 2 ya. Dari mana atau elektron valensinya 2? Nah, dia kan terakhirnya di 4s2 ya. Artinya si Z ini ketika dia membentuk ion akan jadi Z2+. Nah, berarti konfigurasi elektron jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ya. Nah, berarti dia memiliki jumlah elektronnya sama dengan 18. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, ion yang di bawah ini yang isoelektronik dengan ion Z dari atom Z, berarti yang diminta yang isoelektronik. Kalau kita lihat fluorin, ini kan F-, berarti elektronnya ini jadi 10 ya. Kemudian aluminium berarti elektronnya ini berkurang 3, berarti jadi 10 juga. Untuk yang Cl- elektronnya berarti dia bertambah 1 dari atom netralnya ya. Berarti ini ada 18. Untuk oksigen bertambah 2 dari atom netralnya jadi 10. Untuk yang Cu 2+, berarti elektronnya berkurang 2 dari atom netralnya, berarti 27. Berarti yang sama jumlahnya 18 itu yang C. Selanjutnya untuk nomor selanjutnya di sini terdapat reaksi antara N2 plus H2 menjadi NH3. Nah, kemudian ditanyakan berapa perubahan entalpi untuk 6,8 gram NH3. Nah, untuk 6,8 gram NH3 nya kita sisihkan dulu, kita fokus mencari delta H untuk reaksi N2 plus H2 menjadi NH3. Nah, karena diketahui data energi ikatnya, berarti kita harus menggambarkan struktur Lewis dan juga kita harus menyetarakan reaksinya ya. Berarti ini N2 ini kalau kita gambar struktur Lewisnya menjadi N rangkap 3 N ditambah untuk H2, berarti kalau kita setarakan H-nya ada 3 ya, H2 nya ya. H strip H dia tunggal. Untuk NH3 nya supaya setara ini ada 2 ya, NH3 dia tunggal semua. Karena diketahuinya data energi ikat, berarti untuk mencari delta H nya kita gunakan rumus energi ikat yang reaktan atau yang kiri dikurangi energi ikat yang produk atau yang sebelah kanan ya. Nah, energi ikat yang kiri tinggal kita input angkanya nih. NN ini ada 1, berarti 946 ditambah 3 dikali HH. HH nya itu berarti ada 436 dikurangi yang produknya berarti ada 6NH ya. 6 dikali NH itu 390. Nah, tinggal kita hitung saja. Berarti kan itu 436 dikali 3 ditambah 946 kemudian dikurangi 6 kali 390. Hasilnya ini sama dengan minus 86 kilojoule.
Nah, kemudian yang ditanyakan ini untuk 6,8 gram NH3. Berarti kita cari mol NH3-nya. 6,8 dibagi 17. Berarti ini jadinya sekitar 0,4 ya. Ini 0,4 mol. Nah, selanjutnya kita gunakan perbandingan. Dari reaksi ini berarti kita fokus ke koefisien NH3. Bisa kita lihat di sini koefisien NH3-nya ada 2, artinya kalau kita punya 2 mol NH3, energi yang dihasilkannya minus 86. Nah, sedangkan kalau ada 0,4 mol NH3, berapa energi yang dihasilkannya? Berarti tinggal kita kali silang ya. Berarti 2 sama 0,4 bisa dicoret jadi 0,2. Jadi 0,2 tinggal kita kalikan 86, yaitu minus 17,2 kilojoule. Jadi jawabannya yang B. Nah, untuk soal selanjutnya di sini terdapat ada unsur X dan unsur Y, katanya bersenyawa bisa membentuk XY3. Yang diminta yang memiliki kepolaran yang sama dengan senyawa XY3. Nah, berarti untuk menentukan XY3 itu apakah dia polar atau non polar, bisa kita lihat dari bentuk geometri molekulnya ya. Nah, kalau kita bikin konfigurasi elektron dari si X dan si Y, X ini kan 2, 3, dia memiliki elektron valensi 3. Sedangkan yang si Y, dia nomor atomnya 17, berarti 2, 8, 7, dia memiliki elektron valensi 7. Nah, kalau kita gambarkan struktur molekulnya, struktur Lewisnya ya. Nah, si Y ini dia kan punya elektron valensi 7 ya. Nah, biar oktet si X ini membagikan ke si Y, ini juga membagikan ke si Y, ini juga membagikan ke si Y. Nah, elektron valensi X kan udah ditulis semua ya. Nah, ini si X sendiri ini ternyata tidak memenuhi aturan oktet. Nah, bisa kita lihat dia kan memiliki bentuk molekulnya AX3 ya. Nah, ini bentuk molekul AX3 ini merupakan bentuk molekul yang planar atau dia bentuknya simetris ya. Ini kan AX3. Dia juga ciri-cirinya nggak punya PEB, berarti dia kesimpulannya si XY3 ini merupakan molekul non polar ya. Ciri-cirinya dia bentuknya simetris dan atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas, sehingga resultan gayanya ini akan 0. Nah, kemudian kita cek yang A. Nah, untuk yang A ini kan ada karbon dan oksigen. 2, 4. Untuk oksigen ya 2, 6 ya. Berarti kan ini terdapat unsur C dan juga unsur O ya. Nah, kalau kita gambarkan gambar dari struktur Lewis CO2 ini seperti ini. Nah, dia memiliki bentuk molekulnya AX2 yang simetris dan membuat resultan gayanya ini jadi 0 ya, momen dipolnya ya. Berarti dia juga non polar. Nah, berarti jawabannya yang A. Nah, untuk soal selanjutnya di sini disebutkan reaksi ini berordo 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksi sebesar 0,5 molar pangkat min 1 second pangkat min 1.
Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan persamaan lajunya. Dari mana kita tahu persamaan lajunya? Karena dari soal dia sudah mengumumkan bahwa memiliki orde 1 terhadap bereaksinya. Berarti persamaan lajunya V sama dengan K. Oh, dia juga udah ngasih tahu tatapan lajunya ya, 0,5 dikali H2 pangkat 1 kemudian dikali SO2 pangkat 1. Dari mana taunya ordenya pangkat 1? Ini berdasarkan bacaan ya. Nah, kemudian laju reaksi setelah 40% SO2 bereaksi. Nah, ke dalam persamaan laju ini konsentrasi yang harus kita masukkan itu konsentrasi sisa atau konsentrasi yang belum bereaksinya ya. Nah, berarti dari sini kita harus gunakan teknik MRS. Ada 2H2 ditambah SO2 menjadi 2H2O plus S. Kita MRS. Nah, mula-mulanya ada 70 milimol H2, berarti di sini ada 70. Kemudian SO2-nya ada 50 milimol, ini belum ada. Kemudian lanjut setelah 40% SO2 bereaksi, berarti kita cari SO2 yang bereaksinya. Berarti SO2 yang bereaksinya tinggal 40% dikali 50. Berarti ini jadinya 20 milimol. Nah, kemudian berlaku perbandingan koefisien ya. Berarti di sini 40, di sini 40, di sini 20. Berarti ini sisanya ada 30. Di sini 30, ini 40, ini 20. Ini satuannya masih milimol ya. Nah, kemudian milimol ini tinggal kita ubah ke molaritas. Berarti si 30 milimol ini kita bagi dengan volumenya. Di situ volumenya 300 ml. Jika satuannya atasnya milimol, volumenya boleh mililiter ya. Berarti kan ini 0,1 molar, ini juga sama nih. Molaritasnya berarti 30 milimol dibagi 300 ml. Berarti ini dapat 0,1 molar juga. Berarti di sini V-nya sama dengan 0,5 dikali 0,1 pangkat 1 dikali 0,1 pangkat 1. Berarti ini sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti jawabannya yang E. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini terdapat senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 8,8 gram gas karbon dioksida dan 5,4 gram uap air. Ditanyakan rumus molekul senyawa karbon tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini bisa kita gunakan konsep stoikiometri reaksi atau stoikiometri senyawa. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan cara stoikiometri reaksi saja ya. Nah, berarti kan ada suatu senyawa hidrokarbon CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Katanya reaksi ini menghasilkan 8,8 gram CO2. Ini ada 8,8 gram. Kemudian H2O-nya ada 5,4 gram. Nah, kita cari molnya. Berarti ini supaya jadi mol kita bagi 44. Jadinya 0,2 mol. Kemudian yang ini molnya berarti dibagi 18. Sama aja dengan 0,3 mol. Kita ingat bahwa dalam stoikiometri reaksi berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti kalau kita bandingkan, ini perbandingannya 2:3 ya. Nah, berarti di sini koefisien C-nya 2,
Kemudian koefisien H-nya ini di 3. Nah, berarti dari sini bisa kita tentukan rumus. Sebenarnya yang kita dapat ini rumus empirisnya terlebih dahulu. Cuma nanti kita tinjau mana yang memungkinkan atau yang berkelipatan dengan rumus empirisnya. Nah, kita tinjau X-nya nih. Di sebelah kiri X-nya kan C-nya, di sebelah kiri kan C-nya ada sejumlah X ya. Kita tinjau C-nya. Di kiri dia ada X, di kanan ada 2. Berarti dari sini kesimpulannya C-nya itu 2 ya. Nah, kemudian untuk yang H-nya di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada 6. Berarti dari sini bisa kita simpulkan rumusnya ini sama dengan C2H H6 ya. Berarti jawabannya yang B. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, dalam sebuah wadah tertutup berbentuk bola bervolume 10 liter dimasukkan. Berarti di sini coba saya gambarkan alurnya. Nah, dalam sebuah bola katanya ini volumenya 10 liter. Terdapat 4 mol Ne. Nah, kemudian terdapat juga 4 mol N2O4. Nah, ternyata di sini N2O4 itu dia senyawanya itu mudah terurai dari bacaan tersebut. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius katanya terdekomposisi sebanyak 50%. Nah, berarti di sini ini sebelum dia terurai ya. Ini kondisi sebelum terurai. Ini kondisi setelah terurai. Nah, berarti di sini volumenya tetap 10 liter, suhunya dia tetap 27 derajat Celcius, katanya dia tidak ada perubahan volume dan suhu ya. Nah, sedangkan otomatis ini tetap ada 4 mol Ne karena neon itu dia disebutkan di sini tidak disebut dia terurai ya. Berarti yang terurai cuma N2O4. Berarti di sini si N2O4 ini dia terurai katanya menjadi 2NO2. Dari persamaan reaksinya berarti kita MRS kan. Nah, berarti di sini mula-mulanya ada 4 mol N2O4. Sedangkan di sini belum ada ya. Nah, kemudian katanya terurai sebanyak 50%. Berarti yang bereaksinya bisa kita tentukan bereaksi yang terurainya ya, atau terdekomposisi terurai. Berarti 50% dikali 4 mol. Berarti ini ada 2 mol yang terurai ya. Berarti di sini ada 2 mol. Nah, di sini berarti ada 4 mol. Pada kolom reaksi itu berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ya. Berarti di sini sisa dari N24-nya ada 2 mol. Kemudian NO2-nya ada 4 mol. Nah, berarti ini kondisi setelah terurai ya. Artinya di sini N24-nya terurai, ada yang tetap 2 mol tetap dalam keadaan N2O4. Kemudian jadi terdapat 4 mol NO2 hasil dari peruraian N2O4. Nah, dari sini bisa kita hitung mol total zat yang ada di sini berarti sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 2. Berarti ini ada sama dengan 10 mol. Nanti apapun jenis zatnya, ketika dia
molnya sama akan memberikan tekanan atau volume yang sama. Berarti karena yang ditanyakan itu tekanannya berapa, berarti kita gunakan persamaan gas ideal. VV sama dengan nRT. Tekanannya yang ditanya, volumenya 10, molnya 10, R-nya tetapan nilainya 0,082. Suhunya kita ubah ke Kelvin nih, berarti ini ditambah 273. Berarti sama dengan 300 ya. Berarti di sini 300. Nah, tinggal kita coret-coret nih. Kalikan, berarti ini kan habis. Berarti P-nya tinggal 8,2 dikali 3, 24,6 atmosfer. Berarti jawabannya yang D. Nah, untuk soal berikutnya, di sini katanya terdapat beberapa senyawa organik, termasuk senyawa asam karboksilat ya. Yang ditanyakan pernyataan di bawah ini yang paling benar. Nah, nanti di sini intinya kalau kita ada senyawa asam karboksilat ya, berarti di sini COOH. Saya tulis R di sini. Nah, nanti di sini tuh ada yang disebut gugus penarik dan pendorong elektron. Nah, di sini nanti ada yang disebut pertama gugus pendorong elektron. Nah, gugus pendorong elektron ini untuk kasus ini biasanya dia itu berupa alkil atau kita sebut R ya. Biasanya disimbolkan dengan R. Nah, nanti R ini kalau dia jumlah C-nya makin banyak, gugus pendorong elektronnya itu makin kuat. Berarti ini untuk R-nya ini kasusnya, berarti kalau untuk CH3 kemudian C2H5 kemudian C3H7 ini makin kuat mendorong elektronnya. Makin kuat mendorong elektron. Terus apa efeknya kalau dia makin kuat untuk mendorong elektron? Artinya dia ini akan makin negatif. Oh, yang di sini nih. Kalau dia makin negatif, ini akan makin sukar melepaskan H+. Nah, kalau dia makin sukar melepaskan H+, berarti asamnya ini akan makin lemah ya. Asamnya otomatis makin lemah. Nah, makanya nanti kalau kita lihat contohnya HCOOH ini akan lebih bersifat asam dibandingkan dengan CH3COOH. Nah, kenapa? Karena dia mendorong elektron ke sini, ini bermuatan makin negatif, makin susah melepaskan H+. Makanya untuk kasusnya kalau dia makin banyak C-nya ke belakang, intinya otomatis dia itu akan makin sulit melepaskan H+, asamnya makin lemah ya. Nah, yang kedua ada gugus penarik elektron.
Nah, gugus penarik elektron ini disimbolkan dengan X, yaitu terdiri dari F, Cl, Br, kemudian I. Nah, ini makin ke kanan ini makin kuat menarik elektronnya. Artinya, kalau dia makin kuat menarik elektron, nanti kakak simbolkan pakai warna ungu aja ya. Kalau dia makin kuat menarik elektron ke sini nih, otomatis elektronnya makin ketarik ke sebelah sini nih. Nah, yang di O-nya otomatis dia makin tidak bermuatan negatif. Kalau dia makin tidak bermuatan negatif, elektronnya ketarik ke sini ya. E-nya tertarik ke sini, tertarik. Nah, karena elektron makin tertarik ke sini, nanti otomatis si O ini akan makin mudah melepaskan H+, makanya asamnya akan makin kuat ya. Contoh misalkan ada CH2F COOH, ini akan lebih bersifat asam daripada CH2Br COOH, karena elektronnya ini makin tertarik sini ya, ini lebih mudah melepaskan H+. Kemudian contoh lainnya, kalau dia makin jauh, misalkan ada CH3 CH2F, ini akan lebih asam daripada CH3, ini CH2F, kemudian CH2 COOH, ini akan lebih asam ya. Ini simbol ini maksudnya, tandanya ini akan lebih asam. Nah, kalau dia F-nya jaraknya makin jauh, dia itu daya tarik elektron akan makin melemah. Makanya yang ini akan lebih sulit melepaskan. Jadi elektronnya lebih numpuk ke sini. Ini akan jadi lebih sulit melepaskan H+ ya. Nah, berarti kalau kita lihat jawaban di sini, senyawa 5 merupakan senyawa yang keasamannya paling tinggi. Ini salah ya. Harusnya yang ada gugus, ini kan jumlah C-nya sama semua kebetulan. Harusnya yang ada gugus halogennya itu lebih tinggi. Katanya merupakan senyawa yang paling rendah. Salah, harusnya yang paling rendah itu yang 5 ya. Ini kan ada gugus halogennya nih. Senyawa 4 lebih asam daripada senyawa 3. Ini benar ya. Nah, fluorinnya ini kan lebih dekat ke gugus O ini ya. Sehingga si O ini akan cenderung elektronnya ketarik ke sini nih, ke fluorin lebih ketarik, sehingga ini lebih mudah melepaskan H+ daripada senyawa 3 yang F-nya ada di ujung. Berarti jawabannya yang C, benar. Untuk soal selanjutnya, katanya gugus manakah yang punya gugus karboksil, amida, ester, dan amina. Nah, kalau kita ingat-ingat, yang namanya gugus karboksil ini berarti dia gugus karbonil dan hidroksil. Ini CO ini karbonil, OH-nya hidroksil. Ini yang dimaksud gugus karboksil. Nah, kemudian kalau gugus amida ini CO yang bergabung dengan NH. Ini gugus amida. Kalau eter otomatis dia cuma O doang.
Ini gugus eter. Kemudian gugus amina. Amina itu cuma NH. Ini gugus amina. Nah, untuk yang ini kan CO yang ada NH-nya ya, yang ini nih. Maaf, dia nyambung ke sini, CONN. Ini kan gugus amina ya, dan juga yang ini nih, sorry amida. Ini gugus amida. Ini kan gugus amida ini yang saya kasih warna biru ya. Ini gugus amida. Nah, sedangkan untuk yang ini kan cuma N saja ya. Nah, yang itu disebut gugus ini amina. Berarti yang ada cuma amida dan amida ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini ada soal reaksi di bawah ini akan menghasilkan produk optimum apabila volume wadah diperkecil. Nah, berarti dari kalimat ini nih, dia kan pengen produk optimum. Dari kalimat produk optimum, otomatis dari sini dia itu pengen kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Kesetimbangan ini bergesernya ke arah produk atau ke arah kanan ya. Ini pengen geser ke arah kanan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara volume wadah diperkecil. Nah, kalau volume wadah diperkecil, itu kan gesernya ke arah koefisien. Ini kan kalau volume wadah diperkecil gesernya ke arah koefisien gas yang lebih kecil. Nah, dari kalimat di atas ini bisa kita simpulkan bahwa dia pengen bergesernya ke kanan, kemudian yang koefisien gas di kanannya lebih kecil. Nah, berarti kalau untuk yang satu ini kan koefisien gasnya sama-sama 2 ya. Ini kiri 1 tambah 1 2, ini juga 2. Untuk yang ini di sini 2, di sini 1. Berarti yang yang 2 benar. Kemudian yang ini di kiri 1, di kanan 2. Kita carikan yang di kanan lebih kecil ya. Berarti yang 2 salah, yang 3 salah. Yang keempat, sebelah kiri totalnya 4, sebelah kanan totalnya 2. Berarti yang ini benar. Option jawaban 2 dan 4 yaitu C ya. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, spesies yang terdapat dalam larutan NH4NO3. Berarti kan di sini ada NH4NO3. Ini aqueous. Kenapa aqueous? Karena dia bentuknya larutan ya. Berarti kalau aqueous ini pasti ada airnya ya. Berarti jawaban 3 ini pasti benar. Nah, kemudian NH4NO3 ini dia itu dalam air kan mudah terionisasi menjadi NH4+ aqueous plus NO3- aqueous. Nah, NH4 sendiri ini bisa mengalami hidrolisis dengan air menjadi NH4 OH ya. Ini reaksinya kesetimbangan menjadi NH4 OH plus H+.
Nah, perlu dikasih catatan juga bahwa NH4OH ini merupakan senyawa yang kurang stabil. Artinya dia lebih senang kita menulisnya menjadi NH3 plus H2O. Berarti dia mengandung ion NH3 plus benar, ion H plus benar, ion NO3- juga benar. Di sini kan dia mengandung ion NO3- ya. Kemudian ada ion ada molekul NH3 benar, yang ini ya, dan juga menghasilkan ion H plus. Nah, sedangkan NO3 sendiri karena dia berasal dari sisa asam kuat tidak mengalami hidrolisis ya. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4 benar, atau optionnya yang E. Demikian pembahasan SIMAK UI tahun 2021 dari kakak. Akhir kata kakak tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.